Halo Siti, silahkan duduk nak. Iya, Bu. Terima kasih. Hmm, boleh ibu meminta waktumu nak? Iya, boleh, Bu. Kira-kira ada apa ya, Bu? Hmm, ibu mau kita ngobrol saja. Cuma mungkin agak lama, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa sih, Bu. Oh iya, akhir-akhir ini ibu perhatikan selama beberapa kali ketika kamu belajar di kelas secara berkelompok, kamu lebih memilih mengerjakan sendiri. Kenapa? Iya, Bu. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya sedang hadapi ini, Bu. Terima kasih, Ibu sudah bersedia untuk membantu. Hmm, jadi apa nih yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu. Oke, terus ada lagi? Saya juga sih masih bingung dengan permasalahan yang saya ini, dan ingin tahu apa penyebabnya ya, Bu. Oke, coba sekarang Siti ceritakan kepada Ibu, apa yang kamu rasakan saat ini? Iya, Bu. Sebetulnya saya merasa saya merasa lebih nyaman mengerjakan tugas sendiri dibandingkan berkelompok. Oke, terus apa nih yang membuat kamu merasa tidak nyaman mengerjakan tugas secara berkelompok? Hmm, saya saya merasa tidak bisa belajar di kelompok tersebut, Bu. Oke, jadi maksudnya kamu tidak bisa bekerja sama di kelompok tersebut? Iya, Bu. Hmm, Mungkin seperti itu karena saya sudah mencoba bekerja sama di kelompok, tetapi tetap saja saya susah fokus belajar bersama mereka. Oke. Siapa yang membuatmu merasa tidak nyaman? Hmm, Oke. nggak tahu ya, Bu. Sebentar, saya juga bingung. Oke, coba sekarang kamu jelaskan kepada ibu bagaimana proses kegiatan bekerja sama di kelompokmu, di kelompok Siti gitu. Oh iya, gini Bu, sebetulnya teman-teman saya sih baik Bu. Iya. Cuma sayanya aja mungkin ya yang kurang fokus dalam belajar kalau bersama-sama mereka. Oke. Tadi Siti berbicara kurang fokus. Kurang fokusnya Mm-mm. gimana? Terus apa yang membuat Siti susah untuk bekerja sama dengan kelompok Siti? Iya, ketika belajar, saya kalau bersama-sama itu selalu kurang fokus kalau misalnya bersama-sama teman-teman gitu, Bu. Oke. Apa yang membuat Siti kurang fokus dalam mengerjakan tugas secara berkelompok? Saya sih sudah coba sebetulnya bekerja sama dengan mereka, tetapi salah satu dari mereka da Mhm. ada yang, menjelaskannya itu kurang saya pahami, Bu. Oke. Contohnya ketika sedang mengerjakan tugas secara berkelompok, dia lebih mendominasi kegiatan kerja kelompok kami, dan
saya merasa tidak mengerti dengan apa yang dia jelaskan. Terus saya Oke. sudah mencoba bertanya sih kepada teman saya itu, Mhm. tetapi tetap saja caranya tidak saya pahami. Terus teman saya itu seakan-akan tidak percaya akan kemampuan dari anggota kelompoknya, yaitu kemampuan Bu. Sehingga Iya. saya merasa pendapat saya diacuhkan oleh dia. Gitu sih, Bu. Hmm, jadi begitu. Jadi kamu merasa sulit untuk memahami apa yang teman kamu jelaskan dan temanmu lebih mendominasi sehingga dia mengacuhkan pendapatmu. Benar begitu? Iya, Bu, kurang lebih seperti itu. Oke, oke, oke. Ibu mau tahu nih, selama ini apa yang sudah Siti lakukan untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman satu kelompok Siti? Saya sih sudah mencoba ikutan duduk bersama dengan mereka dalam satu kelompok. Tetapi ketika saya tidak paham dengan cara dan penjelasan teman saya, terus teman saya itu memiliki sikapnya yang acuh terhadap saya, maka daripada saya tidak mengerjakan, lebih Mhm. baik saya kerjakan sendiri saja, Bu. Hmm, Dengan cara yang sudah saya pahami. iya. Seperti itu. Oke, terus bagaimana? Bagaimana nih untuk teman yang lainnya? Apakah teman yang lainnya sama seperti teman tersebut atau berbeda? Kalau teman yang lain, sepertinya baik, Bu. Tidak pernah mengacuhkan saya. Terus mereka juga tidak pernah cuek terhadap saya. Mereka sih baik-baik saja, tetapi kenapa ya? Gitu. Jadi apa perasaan saya aja mungkin ya? Saya juga Oh, masih oke. bingung, Bu, gitu. Jadi selalu kepikiran seperti itu, Bu. Oke. Jadi kalau boleh Ibu simpulkan nih ya, Siti merasa tidak nyaman karena Siti kurang fokus karena disebabkan oleh sikap teman Siti yang mendominasi dan mengacuhkan Siti sehingga Siti lebih mengerjakan tugas Siti sendiri, begitu? Iya, Bu. Mungkin betul sepertinya seperti itu, Bu. Soalnya di dalam kerja kelompok kita, kan sebetulnya kalau kerja kelompok itu harus saling percaya, ya kan, Bu? Iya, betul-betul. Iya, terus istilahnya mah harus saling percaya dalam kemampuan kita, jangan saling meremehkan. Mungkin seperti Mhm. itu ya, Bu ya, kalau berkelompok. Iya. Oke, berarti Siti sudah tahu ya penyebabnya sekarang dari permasalahan Siti. Terus Siti merasa diacuhkan dalam kelompok tersebut, sehingga Siti lebih fokus mengerjakannya sendiri. Terus ada lagi nggak ya hambatan Siti dalam menyelesaikan tugas secara berkelompok? Hmm, Sepertinya nggak ada lagi sih, Bu. Mungkin karena saya berkelompok dengan teman yang itu, mungkin saya jadi merasa dicuekan aja sih, Bu. Kalau yang lain mah kan enggak. Gitu ya. Nah, sekarang kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa apa yang akan Siti lakukan dalam menyikapi Hmm. masalah Siti ini gitu ya. Hmm. Nah, itu dia, Bu. Sebetulnya
yang di pikiran saya itu banyak, tapi karena terlalu banyak mungkin ya Bu ya permasalahan Mhm. yang saya hadapi, jadi terus terang saja Bu, saya jadi bingung, mau gimana ya Bu ya. Oke. Dari beberapa hal yang sudah Siti jelaskan tadi, hal mana yang menjadi prioritas utama bagi Siti dalam menyelesaikan permasalahan ini? Saya coba ya Bu ya. Oke. Pertama nih, mungkin saya akan Iya. bertanya langsung kepada Ari. Ya. Pertama ya Bu ya, Ya. terus, Oke. apa yang menyebabkan dia mengacuhkan saya dalam kerja kelompok untuk berdiskusi dan mencari solusi akan permasalahan yang kita hadapi, sehingga kerja kelompok kami tidak maksimal. Itu yang pertama ya, Bu, ya. Jadi Oke. saya akan langsung, bicara kepada Ari, "Kenapa selalu mengacuhkan saya?" Mungkin seperti itu ya, Bu, ya. Mhm. Yang kedua, saya juga akan coba menghubungi teman-teman yang lain dan berkomitmen bersama bahwa dalam bekerja sama Mhm. adanya saling keterbukaan, terus saling menghargai, saling percaya bahwa semua anggota itu bebas untuk berpendapat, sehingga hasilnya akan jauh lebih baik. Mungkin seperti itu ya, Bu, ya, saya akan coba, Hmm. mudah-mudahan saya bisa gitu, Bu. Oke, Gimana oke, menurut oke. Ibu? Oke, bagus ya. Itu langkah-langkah yang baik untuk Siti dalam bekerja sama. Ada hal lain yang akan Siti lakukan selain bertemu dengan Ari dan teman-teman yang lain? Hmm, apa ya, Bu, ya? Eee, mungkin, saya akan mencoba kembali bekerja sama dengan kelompok saya, dalam menyelesaikan tugas, terus mencari solusi bersama dengan membagi tugas. Nah, Mhm. dengan membagi tugas itu, setiap anggota itu mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, harus saling percaya, setiap anggota pasti mampu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Mungkin, Nah, saya akan coba seperti itu dulu sih, Bu. mhm, mhm. Iya. Nah, Ibu sangat tertarik di bagian pembagian tugas yang tadi Siti kemukakan ya. Coba Mhm. bisa jelaskan ke Ibu lebih jauh lagi tentang apa yang tadi Siti kemukakan? Boleh, Bu. Jadi dengan kita membagi tugas di dalam bekerja sama dalam kelompok itu dapat mempermudah, contohnya dalam menyelesaikan tugas bisa lebih cepat, Mhm. terus mendapatkan nilai yang lebih memuaskan. Nah, ketika kita mendapatkan nilai yang bagus dengan hasil kerja sama, kita akan lebih senang. Terus di samping nilainya kita bagus, ilmu Mhm. kita bertambah, kita juga akan mendapatkan tim yang solid ya Bu ya. Iya, Gimana Bu pintar menurut ya. Ibu? Bila mendengarkan dari penjelasan yang tadi Siti kemukakan, Siti itu dapat mengerjakan tugas dengan cepat ya, dan Iya, hasilnya memuaskan. Benar begitu ya? iya, iya Bu. Jika saya fokus dalam mengerjakan tugas, akan menyelesaikan tugas lebih cepat, Mhm. terus mendapatkan nilai yang memuaskan. Maka dari itu, ketika dalam bekerja sama,
Khususnya saya harus fokus pada tujuan bersama sesuai dengan pembagian tugas kelompok. Maka hasilnya pun seperti yang kita harapkan dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan bekerja sendiri. Itu ya Bu ya. Nah, apa dengan cara ini Siti dapat membangun kerjasama dengan Ari dan teman-teman yang lain dalam kelompok tersebut? Iya Bu, bisa karena dengan membagi tugas kelompok dan saling percaya akan kemampuan semua anggota kelompok, maka saya dan teman-teman dapat bekerja sama baik. Terus hati saya juga jadi senang, happy, gembira. Pokoknya mah enak ya Bu ya. Jadi Iya, nyaman lah iya, belajarnya gitu. betul ya. Dari diskusi kita hari ini, apa yang bisa Siti ceritakan kembali? Apa yang akan Siti lakukan berikutnya? Iya Bu, pertama saya akan bertanya langsung kepada Ari. Apa yang menyebabkan dia mengajukan saya dalam kerja kelompok untuk berdiskusi dan mencari solusi akan permasalahan yang kita hadapi yang menyebabkan kerja kelompok kami tidak maksimal. Kemudian saya juga akan menghubungi teman-teman yang lain dan berkomitmen bersama bahwa dalam bekerja sama harus adanya saling keterbukaan. Itu ya Bu ya. Terus Iya, saling menghargai, saling percaya bahwa semua anggota itu bebas berpendapat sehingga hasilnya akan jauh lebih baik. Itu Bu. bagus. Bagus sekali ya. Ibu suka dengan apa yang Siti capai dari diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang Siti rencanakan dalam mencapai rencana Siti tadi? Hari ini saya akan menemui Ari dan teman-teman dan terus merencanakan hal berikutnya. Seperti itu, Bu. Terus, siapa yang dapat membantu Siti menjalankan komitmen yang sudah direncanakan tadi? Saya akan meminta Lina, Bu, untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya dan membantu saya bekerja sama dalam kelompok. Terus saya juga akan menghubungi Sherly karena Sherly juga salah satu teman yang bijaksana di dalam kelompok. Itu Bu mungkin. Oke. Nah, itu ide yang bagus sekali ya. Siti pasti bisa. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ibu senang dengan keputusan Siti. Iya Bu, saya juga sangat senang dapat menceritakan masalah ini kepada Ibu. Dari permasalahan ini saya sudah bisa mendapatkan solusi atau penyebabnya kenapa saya tidak bisa ikut serta dalam kelompok yang lain. Saya jadi tahu solusinya Bu harus seperti apa. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, sama-sama. Ibu juga senang bisa berdiskusi dengan Siti. Terima kasih. Itulah dialog coaching dengan metode Tirta
dari kasus yang pertama yang dipraktekkan oleh Ibu Surtini sebagai coach dan Ibu Siti Maisoro sebagai coach. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan tadi, ya, saya akan menyampaikan komentar mengenai metode Tirta terlebih dahulu. Yang pertama, pada saat coaching, di pelaksanaan coaching, coach menyampaikan tujuan coaching. Hal ini dibuktikan dengan kalimat bahwa ada kalimat, jadi apa nih? Apa yang bisa Ibu bantu? Apa tujuan dari diskusi kita kali ini? Keinginannya seperti apa? Kamu ingin mencapai apa? Itu adalah tujuan yang ingin dicapai dari coaching yang dilaksanakan di kasus 1. Kemudian yang kedua, coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Hal ini dibuktikan dengan kalimat-kalimat yang banyak ini. Ada kalimat bahwa coach bertanya, coba sekarang kamu ceritakan ke Ibu apa yang Siti rasakan saat ini. Apa yang Siti rasakan saat ini. Kemudian setelah Siti menjawab dia tidak merasa tidak nyaman berada di kelompoknya karena membuat tugas itu ternyata tidak nyaman. Kemudian oleh coach ditanya lagi, maksudnya kenapa tidak bisa bekerja sama di kelompok? Nah, ini juga pertanyaan yang berupa umpan balik untuk mengidentifikasi untuk mengidentifikasi masalahnya. Kemudian ada lagi pertanyaan, siapa yang membuatmu tidak nyaman? Nah, ini jelas si coach ini tidak akan menyebut nama karena kan dia juga takut oleh temannya. Jadi dia hanya ekspresinya itu. Ya. Kemudian itu coach juga bertanya lagi, coba kerjasama di kelompoknya Siti itu seperti apa? Nah, ternyata di sini baru ketahuan nih sedikit demi sedikit bahwa di kelompoknya ada orang yang mendominasi, ada orang yang tidak percaya akan kemampuan orang lain, sehingga Siti merasa dikucilkan. Siti merasa kemampuannya itu tidak dihargai oleh anggota kelompoknya. Nah, sehingga hal ini yang menyebabkan Siti kurang fokus. Kemudian terakhir diidentifikasi, coach di situ menyimpulkan. Ada kalimat bahwa kalau boleh Ibu simpulkan, kalau boleh Ibu Surtini simpulkan ya, Ibu simpulkan bahwa kamu tidak nyamannya itu atau tidak senangnya itu karena kurang fokus terhadap sikap teman-teman yang mendominasi di kelompoknya. Bahkan ada yang mengacuhkan, ini si Ari yang mengacuhkan. Ya, jadi jelas sekali bahwa si Koci ini sudah mengidentifikasi permasalahan. Kemudian di rencana aksi, bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci. Ini juga sudah sangat baik dilakukan oleh coach. Ada kalimat kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang akan Siti lakukan. Nah, jawabannya kan bingung. Awalnya anak itu bingung. Potensi mana yang bisa digali. Akan tetapi disambung lagi dengan pertanyaan umpan balik dari beberapa hal yang kamu jelaskan, apa yang menjadi prioritas utama. Nah, di situ kalimat kuncinya. Apa yang menjadi prioritas utama. Sehingga di sini si coach akan berpikir bahwa tindakan mana atau langkah mana yang akan dia putuskan untuk jadi keputusannya. Langkah pertamanya seperti apa. Jadi tidak diputuskan oleh coach, tapi coach sendiri yang akan berpikir untuk mencari pemecahannya. Nah, di sini coach memberikan langkah yang pertama bahwa dia akan langsung bertanya ke Ari. Nah, si Ari ini nyuekeun, kenapa si Ari ini mengacuhkan? Itu langkah yang pertama. Ya, itu solusi yang pertama.
Itu solusi yang bagus. Kemudian yang kedua, dia juga akan menghubungi teman-temannya, berkomitmen bahwa di kelompok itu harus saling percaya, harus saling terbuka, harus saling membantu dan menghargai kemampuan orang lain. Ya, itu jelas. Kemudian di situ disambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan oleh coach, kapan mau bertemu dengan Raninya, seperti apa. Kemudian ibunya juga di situ tertarik pada bagaimana cara pembagian tugas menurut Siti yang bagusnya seperti apa. Itu untuk memberikan arahan ke rencana aksi. Nah, rencana aksinya sehingga di akhir si Koci dapat mengambil kesimpulan bahwa dia akan melakukan bahwa keputusannya dia akan pertama menghubungi Ari, bertanya kenapa dia mengacukan Siti di kelompoknya. Kemudian yang kedua, mencari solusi agar kerja kelompoknya maksimal. Kemudian yang ketiga, menghubungi teman-temannya untuk saling berkomitmen, menghargai, terbuka, saling menghargai pekerjaan orang lain. Kemudian Assalamualaikum Bu, boleh saya masuk? Waalaikumsalam, Nak. Oh, ada Nak Ari. Ayo, mari silahkan masuk. Permisi Bu, mohon maaf, apa Ibu ada waktu? Kebetulan ada hal yang ingin saya sampaikan Bu. Oh, begitu ya. Boleh. Silahkan duduk, Nak. Nak Ari kebetulan sekali. Boleh kita ngobrol. Terus, tidak apa-apa kalau waktunya sedikit lama. Tidak apa-apa Bu, jujur ya Bu ya, gini, saya sebetulnya memang butuh teman, maaf Bu, butuh orang sebetulnya ya Bu ya, karena teman-teman saya tidak mungkin cerita ke teman-teman saya. Saya ingin menceritakan masalahnya ke Ibu. Iya, Dan terima boleh. kasih Bu, Ibu sudah bersedia untuk membantu dan juga Ibu berkenan untuk mendengarkan cerita saya ini Bu. Iya, memang. Ibu perhatikan akhir-akhir ini, sepertinya Nak Ari agak tertekan ya. Terus tidak ceria seperti biasanya. Terus juga tidak semangat, sering melamun, dan sendirian. Kenapa ya, Nak? Gimana ya Bu ya? Bingung ya Bu, saya nyeritainnya. Ya Bu, memang saya ingin menceritakan permasalahan ini ke Ibu. Tapi saya agak ragu, soalnya malu Bu menceritakannya ke Ibu masalah ini teh Bu. Kenapa? Dan apa nih yang bisa Ibu Guru bantu? Terus apa yang ingin Nak Ari capai dalam diskusi kita? Ya saya sih inginnya dapat solusi dari masalah yang saya punya ini Bu, supaya saya juga jadi semangat lagi untuk belajar Bu. Terus ada lagi nggak? Sebetulnya gini ya Bu ya, aduh gak apa-apa Bu nih saya cerita ya. Nggak apa-apa, Nak Ari. Ibu dengarkan kok. Saya punya masalah Bu dengan salah satu guru di kelas yang ngajar saya Bu. Saya sendiri ingin tahu sih jelasnya masalahnya seperti apa, penyebab dari masalah yang saya hadapi ini. Saya juga masih belum tahu masalahnya apa, penyebabnya apa. Oh, begitu. Ya, itu. Coba sekarang Nak Ari ceritakan.
perasaan Nak Ari seperti apa? Apakah merasa senang, bahagia, atau juga sebaliknya? Coba ceritakan ke Ibu. Boleh ya Bu ya, saya cerita ya Bu ya. Boleh. Siapa-siapa ya, kalau di kelas kan banyak orang Bu, kalau di sini kan enggak. Iya, boleh. Saya merasa tidak nyaman Bu di kelas. Dan merasa diperlakukan tidak adil di dalam kelas itu Bu, oleh salah satu ibu guru, dan akhirnya nilai saya malah menjadi rendah, dan saya pun tidak semangat Bu untuk mengikuti pelajaran tersebut karena Mm, saya suka disindir-sindir terus Bu sama ibu itu Bu. Boleh Bu saya sebut nama? boleh. Ada orang kok Ibu nggak akan bilang-bilang. Boleh, Nak Ya Bu Ari. ya, ya Boleh. ibu aja ya Bu ya. Jadi saya sering disindir Bu sama Bu Surtini. Oh, Bu Surtini yang cantik itu? Bukan? Iya Bu, ya saya sering disindir-sindir. Oh, kenapa disindir-sindir ya? Nah, nih, kalau begitu, menurut Nak Ari yang tidak membuat nyaman itu apa? Dan kenapa Nak Ari sampai punya pikiran seperti itu? Terus saya sendiri sebenarnya nggak tahu ya Bu ya, seperti apa. Kenapa Bu Surtini sering nyindir saya di dalam kelas. Sehingga saya sendiri merasa tidak nyaman dan tidak aman kalau pelajaran Bu Surtini Bu. Setiap pelajaran Bu Surtini, saya maunya eh, nyubut aja Bu di kolong karena nggak betah. Karena Bu Aduh, Surtini sering sekali menyindir saya Bu. Saya juga nggak ngerti kenapa saya yang disindir di kelas tersebut. Karena kan yang lain mah enggak Bu. Makanya kalau pelajaran Bu Surtini itu suka mules, suka pengen ke belakang aja, nggak mau berlama-lama di kelas Bu. Gitu Bu masa sih? masalahnya. Masa sih seperti itu sampai sampai segitunya Nak Ari ya? Hmm, jadi maksudnya Nak Ari dalam pembelajaran itu sering merasa disindir. Terus kalau ibu guru boleh tahu, merasa tersindirnya seperti apa ya Nak Ari? Eh, Sebenarnya gini Bu, Mm-mm. Bu Surtini ini kan membuka les privat. Nah, Mm-mm. kebetulan saya ini satu-satunya siswa di kelas saya yang tidak ikut les di tempat Ibu Surtini. Saya Hmm. tidak ikut itu Bu, bukan karena apa-apa. Jujur ya Bu Mm-mm. ya, saya juga Iya. dengan sindiran Bu Surtini, dengan Mm-mm. diperlakukan tidak adil, nilai saya selalu Mm-mm. rendah, saya juga Mm-mm. jadi nggak enak. Padahal Mm-mm. saya tidak ikut les di tempat beliau itu karena saya tidak Mm. punya uang Bu untuk bayarnya. Orang tua saya kan hanya seorang supir. Jadi ibu saya ibu rumah Mm. tangga. Jadi saya kan sulit untuk Mm-mm. bayar lesnya Bu. Gimana ya? Jadi bingung saya juga Subhanallah. Bu. Subhanallah ya Nak Ari. Jadi Nak Ari itu merasa tersindir di setiap pembelajaran di dalam kelas eh, karena Nak Ari tidak ikut les privat di Ibu Surtini tersebut. Betul, Gitu. Bu. Betul. Betul itu Bu. Itu yang saya rasakan. Eh, jadi saya merasa seperti itu. Apa karena saya tidak mengikuti les di tempat Bu Surtini ya Bu ya? Hmm, jadi kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh Bu Surtini karena Nak Ari ini tidak mengikuti les tersebut. Apa begitu? Sepertinya gitu Bu, sepertinya. Saya juga sering Hmm, disindir di kelas kalau hal tersebut Bu. Saya sebetulnya hmm, malu sama teman-teman karena saya memang mungkin orang nggak punya ya Bu ya. Jadi saya juga di kelas hmm, jadi nggak enak karena teman-teman suka suka jadi saya juga jadi acuh Bu. Subhanallah ya. Sampai segitunya Nak Ari.
Hmm. Nah, oke deh kalau begitu. Jadi, ketidaknyamanan Naari itu merasa tersindir. Terus, menurut Naari juga karena nggak ikutan les. Apa betul seperti itu? Ya Bu, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf ya Bu ya, saya jadi curhat. Tetapi meskipun saya tidak diperlakukan tidak adil oleh beliau Bu, saya tetap menghargai beliau karena beliau guru saya Bu. Hmm, Beliau iya, juga iya, iya. saya juga berusaha untuk mengikuti pembelajaran yang beliau laksanakan. Iya, Bahkan iya, iya, iya. saya juga meminjam buku dari teman saya yang ikut privat. Akan tetapi nilai Mm-mm. saya tetap aja Bu rendah. Kenapa ya Bu ya? Subhanallah sekali ya. Allahu Akbar. Jadi begitu masalahnya. Dan Naari ini sudah coba berusaha buku ke temannya juga. Tetapi nilainya tetap saja masih rendah. Seperti itu. Iya Bu, jadi malu nilainya kecil Bu. Iya. Oh ya Allah, subhanallah ya Naari. Jadi gimana? Tapi nih, kalau misalnya dengan pembelajaran yang lain, bagaimana perasaannya? Apakah sama juga merasa tidak nyaman? Kalau pelajaran lain mah enggak Bu. Saya mah semangat Hmm, karena hmm, gurunya memperlakukan saya dengan baik dan memperhatikan keadaan muridnya. Untuk mm-mm, pelajaran matematika saja yang lebih susah, yang lebih mm-mm. butuh ini Bu, matematika kan susah ya Bu. Iya, Saya iya, tetap aduh bisa betul memahami sekali Bu. itu. Mm-mm, Iya, mm-mm, tapi saya masih tetap bisa memahami karena mm-mm, memang mm-mm. gurunya tidak membeda-bedakan murid Bu. Tapi Hmm, mm-mm, kalau Bu Surtini saya tidak tahu. mm-mm, mm-mm, Nah, di kelas juga ada, mm-mm, di kelas lain juga ada yang mm-mm, tidak ikut privat karena masalah ekonomi seperti mm-mm, saya. mm-mm, Nah, mm-mm. tapi di kelas lain mah karena tidak diajar oleh Bu Surtini, nilainya jadi Mm-mm, mm-mm. bagus-bagus aja Bu, ya walaupun tidak ikut privat di gurunya. Oh, seperti itu. Sekarang, Naari ini jadi sudah paham kan apa yang menjadi penyebabnya, sehingga Naari nilainya selalu rendah akhir-akhir ini. Itu. Iya Bu, artinya Hmm, mungkin saya harus bicara dengan Bu Surtini ya Bu ya tentang keadaan saya seperti ini. hmm. Nah, itu rencana yang bagus tuh Naari. Memang seharusnya Naari berkomunikasi dengan Bu Surtini. Itu hanya perasaan Naari, sehingga merasa diperlakukan tidak adil. Padahal Bu Surtini tidak seperti itu. Jadi rencana Naari itu sangat bagus. Jadi untuk membangun komunikasi dengan Bu Surtini, ditanya baik-baik ya Naari ke Bu Surtininya, gimana Bu gitu. Eh, Istilahnya mah basa-basi dulu, say hi dulu ya seperti itu. Meskipun ke Bu Guru, tetapi kita harus ramah dulu, jangan langsung ke intinya permasalahan. Kita basa-basi dulu biar Bu Surtini juga nanti enak kalau ngobrolnya gitu ya, Nari. Iya Bu, baik, nanti akan saya coba ya Bu ya untuk ketemu dengan Hmm, berkomunikasi dengan Bu Surtini. baik-baik. Sekarang, kira-kira untuk beberapa hari ke depan ini, apa yang Nari akan lakukan? Dan dari beberapa hal tadi yang dijelaskan ke Ibu nih, apa yang menjadi prioritas utama yang akan Nari lakukan? Eh, gimana ya Bu ya? Sebetulnya di kepala ini banyak ya Bu Hmm, ya, di kepala saya itu oh, banyak, gitu. tapi bingung mana yang harus Mm-mm. saya lakukan dulu ya Bu ya. Karena saya juga Hmm, nggak ngerti mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu. gitu. Sekarang coba bisa ceritakan ke Ibu apa saja nih rencana Naari tersebut. Boleh Ibu tahu? Gini Bu, Mm-mm. rencananya
Yang Mhm. pertama, saya akan coba berdiskusi, datang ke beliau dengan baik-baik, seperti kata Ibu Mhm. tadi. Saya akan Mhm ngobrol mhm. dengan Bu Surtini, meminta Mhm. maaf tentang keadaan saya, Mhm. keadaan ekonomi Mhm. saya, dan Mhm. menjelaskan keadaan di rumah saya. Kemudian Mhm. mohon maaf juga ketika proses pembelajaran mungkin saya juga kelihatan kurang bersemangat oleh beliau, Bu. Nah, Mhm mhm jadi saya mhm. ingin berdiskusi aja dengan beliau dan meminta maaf. Mhm. Intinya saya tidak bisa Mhm. mengikuti pelajaran beliau dan tidak semangat karena memang Mhm. saya mungkin merasa nanti saya juga akan cerita semuanya, Bu, seperti yang ke Ibu ceritakan. Mhm 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 mhm. Wah, bagus sekali Nak Ari. Menurut Ibu nih, itu langkah pertama yang sangat bagus untuk Nak Ari. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira apa yang akan Nak Ari lakukan lagi nih? Nah, itu dia, Bu. Saya juga sudah punya rencana setelah Mhm, ngobrol dengan Ibu Surtini, setelah saya mhm, ceritakan keadaan saya juga akan mhm, melakukan kerja kelompok ataupun berkolaborasi dengan teman-teman yang mhm, ikut tes di rumahnya Ibu Surtini. Eh, mhm, karena sebagian dari mereka itu kan teman dekat saya, Bu, dan mereka mhm, juga mhm. senang kalau saya ikut kerja kelompok dengan mereka. Karena dengan kerja Mmm, kelompok pengetahuan kita akan semakin bertambah dan mereka iya juga iya tidak iya. mengucilkan saya. Mereka senang, Bu, dengan kehadiran saya. Mhm 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 mhm. Bu Guru senang sekali dengan rencana Nak Ari yang ingin bekerja kelompok dengan teman-teman Nak Ari yang ikut les privat di tempatnya Bu Surtini. Terus, apa dengan cara ini Nak Ari kira-kira bisa mengejar ketinggalannya? Terus merasa tidak diperlakukan tidak adil lagi oleh Bu Surtini, apa seperti itu? Saya pikir itu sudah bagus ya, Bu, ya, langkah itu karena Mhm, saya akan berkomunikasi dulu dengan Bu Surtini. mhm, Saya mau jujur ke Bu Surtini, pasti mhm, mungkin beliau pun juga baik ya, Bu, ya. Beliau pun mhm akan mhm, memahami keadaan saya. mhm Kemudian mhm, yang kedua, saya akan bekerja kelompok, berkolaborasi dengan teman-teman dekat saya untuk mhm, meningkatkan pemahaman saya akan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Surtini, supaya prestasi belajar saya juga lebih bagus lagi, Bu. mhm 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 mhm. Baik 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 baik. Nah, dari diskusi kita kali ini, bisakah Naari ceritakan kembali apa yang akan dilakukan Naari berikutnya? Jadi Bu, tadi itu pertama saya akan ke Bu Surtini, kemudian Mhm, saya akan menceritakan bahwa saya tidak ikut les dan masalah yang dihadapi oleh saya, terus mhm, masalah yang dihadapi saya saat beliau mengajar. Saya juga mhm, akan menceritakan perasaan saya yang merasa mhm, terkucilkan ya, Bu, ya. Padahal mhm mungkin mhm Bu Surtininya mhm. tidak seperti itu. Mhm Kemudian mhm. selanjutnya setelah itu saya akan bekerja dengan teman-teman yang satu kelompok dengan saya. Saya akan kerja kelompok untuk meningkatkan pemahaman saya tentang materi pelajaran Bu Surtini. Mhm mhm. Nah, menurut Ibu itu sudah bagus sekali, Nak. Jadi, nanti Nak Ari punya beberapa pilihan tindakan yang akan Nak Ari lakukan, supaya nantinya perasaan-perasaan tersindir di dalam kelas, perasaan dibedakan di dalam kelas dengan dirinya mungkin akan hilang ya, Nak Ari ya. Ya, betul begitu, Bu. Ini juga saya sudah agak plong, Bu. Mudah-mudahan saya dapat menyampaikan perasaan saya ini kepada Bu Surtini dengan baik ya, Bu, ya. Doakan saya Iya. agar Bu Surtini juga dapat memahami keadaan saya. Ya, 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 ya. Bagus sekali. Ibu sangat suka dengan pembicaraan kita hari ini. Untuk Naari sendiri bagaimana? Apakah Naari merasa tidak bahwa diskusi kita kali ini akan membawa perubahan yang lebih baik untuk Naari sendiri?
Perasaan saya, Bu, tadi sudah saya bilang saya udah plong, Bu. Mhm. Sudah plong, Oh, sudah merasa iya, senang, dan hati ini udah mhm. tenang, Bu, karena Ibu sudah berkenan mendengarkan, cerita saya dan curhatan saya dari masalah yang saya hadapi kali ini. Ya alhamdulillah kalau begitu ya, Nak Ari. Jadi Nak Ari sudah membuat rencana untuk berdiskusi dengan Bu Surtini dan bekerja kelompok dengan teman-temannya supaya Nak Ari merasa terbantu. Jadi, meskipun Nak Ari tidak langsung ikut privat ke Bu Surtini, Nak Ari jadi merasa, sama kan? Kalaupun Iya, belajar sama teman-teman juga ya? iya sama, Bu, betul. Nah, sekarang Bu Guru, boleh tahu nih atau Bu Guru ingin tahu ya, Iya, apa iya, Bu. yang ingin menjadi komitmen Naari yang akan Naari jalankan untuk rencana ke depannya? Jadi hari ini saya akan langsung menemui Bu Surtini, Bu, sebelum beliau pulang Mhm, sekolah. Kemudian mhm, kalau ada waktu saya ingin langsung berbicara. Kalau Bu Surtini tidak ada waktu, saya ingin membuat janji untuk ngobrol dengan beliau, Bu, di pertemuan selanjutnya. Tapi mmm, mudah-mudahan beliau ada mhm waktu hari ini. mhm. Bagus 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 bagus. Terus, apalagi rencananya selain menemui Bu Surtini, apa masih ada lagi? Ada lagi, Bu. Jadi Apa setelah sok? itu saya Iya, akan menemui apa? teman yang kemarin sudah mengajak saya dan bersedia untuk bekerja kelompok membantu saya di Mhm, setiap pulang sekolah. Saya akan belajar dengan mhm, teman-teman. Di waktu hari libur juga saya akan berusaha untuk belajar bagaimanapun juga dengan teman-teman saya supaya saya dapat mengejar ketertinggalan saya yang mhm, kalau yang lain makan privat di rumahnya Bu ini, saya akan belajar sendiri dari teman saya supaya saya tidak tertinggal Bu pelajarannya dari yang lain. iya iya. Nah, ya ya ya. Nah, kalau Ibu dapat simpulkan, jadi Naari ini sudah berkomitmen dengan 2 hal, yaitu pertama, berkonsultasi dengan Bu Surtini, iya? Iya, betul sekali Bu. Itu yang pertama saya akan Mhm, konsultasi dengan Ibu Surtini. mhm. Dan yang kedua, ingin bekerja kelompok bersama temannya Naari, seperti Iya itu. Bu, betul. Ya, betul Bu seperti itu. Mhm mhm mhm. Mmm, Alhamdulillah ya Ibu sangat suka dan sangat senang dengan rencana Naari ini. Nah, kira-kira Naari akan dibantu siapa nih ketika Naari akan menjalankan komitmen ini? Iya Bu, saya juga akan meminta bantuan teman dekat saya, Arya, untuk selalu Mhm, mengingatkan saya. Dan saya akan mmm, juga meminta Arya untuk membantu saya menemui Ibu Surtini. Karena kebetulan mhm, Arya ini les juga di rumahnya Bu Surtini, Bu. mhm Dan mhm mhm, Arya menawarkan kepada saya untuk kerja mhm, kelompok dengan teman-teman yang lain setelah les privat mhm, di Bu Surtini. Jadi mereka les privat dulu di Bu Surtini, kemudian di mhm, rumahnya Arya kita bekerja kelompok Bu setelah itu. mhm mhm mhm. Wah, ide yang sangat bagus sekali tuh, Nak Ari. Nih, Bu Guru yakin Nak Ari akan bisa melaksanakannya. Dan Ibu Guru juga yakin nilai Nak Ari ke depannya akan meningkat lebih baik lagi. Iya Bu, terima kasih sekali Ibu sudah memberikan bantuan kepada saya dan sekarang juga saya sudah bisa menyelesaikan permasalahan saya. Semoga saya juga bisa meningkatkan prestasi belajar di pelajaran Bu Surtini. Terima kasih loh Bu, Ibu sudah mau mendengarkan curhatan ini. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Nak Ari. Semoga ke depannya Nak Ari semakin meningkat lagi dalam pelajaran tersebut ya. Tetap semangat. Oke, Nak Ari. Ya, Hebat. terima kasih Bu. Sama-sama.
Demikianlah proses coaching dalam menyelesaikan masalah pada kasus 2. Kegiatan dilanjutkan dengan ulasan atau komentar dari pengamat dan dilanjutkan dengan refleksi dari Bu Siti Maisaro sebagai coach dan Bapak Ari Sabilulungan sebagai coachee. Baik, di sini di kasus 2 peran saya sebagai pengamat. Dalam proses coaching, kasus 2, penerapan coaching model Tirta, dari hasil pengamatan saya, coach yang diperankan oleh Bu Siti Maisaro sudah dapat membangun hubungan komunikasi dengan baik bersama coachee yang diperankan oleh Bapak Ari Sabilulungan, di mana coach sudah mampu menggali dari mulai tujuan, pertanyaan-pertanyaan, melalui pertanyaan-pertanyaan, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, sampai ke keputusan yang bertanggung jawab, dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberdaya tentunya, sehingga coachee mampu berkomitmen dengan apa yang dia rencanakan pada kegiatan rencana aksinya. Coach juga sudah mampu menjadi pendengar aktif, di mana coach sudah fokus dengan permasalahan yang dihadapi muridnya dan mengarahkan murid untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan potensi murid yang dimilikinya. Coach sudah mampu memerankan perannya, yaitu menuntun murid dalam memecahkan permasalahannya sesuai dengan potensi yang ada pada diri anak tersebut, yaitu yang bernama Ari. Penerapan coaching model Tirta di kasus 2 yang diperankan oleh Bu Siti sudah terlihat dengan disampaikannya pertanyaan-pertanyaan reflektif yang disampaikan oleh guru kepada murid sehingga murid mampu memecahkan permasalahan pada kasus tersebut dengan rencana aksi yang disampaikannya dan berupa komitmen, berkomitmen dengan rencana aksinya. Murid sudah merasa nyaman. Murid merasa nyaman dalam bercerita, ya tadi Bu Siti sudah sangat keibuan sekali ya, sudah udah nyaman gitu. Kalau misalnya cerita ke Bu Siti kayaknya nyaman gitu ya, sudah bisa menerapkannya gitu ya. Jadi anak tersebut Nyaman sekali, Bu. nyaman sekali, keibuan sekali yang saya rasakan gitu ya, dalam mengarahkan anak dan mengarahkan Ari ini untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif tadi, jadi si guru mengarahkan, bukan dengan menjawab, tapi dengan bertanya, mengidentifikasi apa tujuannya. Awalnya dengan tujuan utamanya apa, terus mengidentifikasi permasalahannya itu apa gitu ya. Terus dilanjutkan dengan rencana Ari tadi bagaimana gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggali reaksi atau apa ya, kemampuan yang ada pada anak gitu. Murid merasa nyaman tentunya ya. Tadi coach dapat merasakan permasalahan yang dihadapi coachee ya tadi dengan oh subhanallah, oh ternyata, oh iya gitu ya. Jadi merasakan sekali gitu Bu Siti ketika menjadi coach ya. Mimiknya juga, gerak tubuh dari Bu Siti, mimik wajah yang diperankan juga sudah sangat bagus gitu ya. Sudah bisa apa ya, berperan sebagai coach gitu ya. Sangat hebat sekali gitu. Terus Pak Ari sebagai coachee ya, maaf, sebagai coachee ya. Pak Ari sudah sangat apa ya, sudah sangat pintar ya, sudah sangat apa ya, halus gitu, memerankan seorang murid pada kasus tersebut gitu, dimana murid merasa kecewa dengan Ibu Surtini gitu ya, Bu Surtini ternyata gitu ya, Bu Surtini ya.
dengan perlakuan Bu Surtini kepadanya, sehingga tadi Koci merasa diperlakukan ya, Koci diperlakukan oleh guru tersebut ya yang bernama Ibu Surtini tidak adil Iya. gitu. Sering disindir, Bu. Sering disindir juga gitu ya. Kenapa nih Bu Surtini itu suka menyindir Ari gitu? Apa permasalahannya gitu kan? Jadi Ari merasa apa sih salah saya? Apa sih? Dia bingung gitu ya. Jadi dia menceritakannya kepada Ibu Siti gitu, sebagai gurunya yang dirasa oleh Ari ini Bu Siti itu sangat baik, terus dia nyaman cerita ke Bu Siti dibandingkan ke Bu Surtini gitu ya. Iya. Ya. Terus Koci mampu menyampaikan rencana aksi. Tadi Koci sudah mampu menyampaikan rencana aksi dan dapat mempertanggungjawabkan dengan keputusan dan menjalankan komitmen tersebut sehingga murid dapat menyelesaikan permasalahannya. Seperti tadi, apa rencana sekarang yang akan Naari lakukan gitu. Saya akan menemui Bu Surtini sebelum Bu Surtini pulang gitu kan. Itu kan rencana dan Naari ini akan berkomitmen dengan apa yang dia rencanakan tadi gitu. Assalamualaikum Bu Surtini. Waalaikumsalam Pak Ari. Apa kabar Bu? Kumaha damang? Alhamdulillah Pak Ari sehat. Kumaha Pak Ari damang? Alhamdulillah Bu, abdi sehat, pangesto. Ya Pak, semoga kita semua selalu sehat ya. Apalagi di masa pandemi kayak sekarang ini Pak. Kita harus selalu menjaga kondisi kita ya Pak ya. Amin ya robbal alamin Bu. Kalau saya perhatikan ini ya Bu ya, dari kemarin Ibu terlihat berbeda loh Bu. Biasanya kan Ibu bersemangat, terus suka kalau kemana-mana itu tampak sekali jadi auranya itu kelihatan. Kalau ke kelas langsung cacicus. Tapi kalau kemarin saya lihat Ibu kok murung. Kenapa ya Bu ya? Seperti bukan Ibu Surtini loh Bu. Oh gitu? Jadi apa ya? Seperti bukan Ibu. Tidak biasanya loh Bu, Ibu seperti ini. Kelihatan gitu Pak. Iya, kelihatan Bu. Terlihat ya? Iya. Begini Pak, sebenarnya saya ada sedikit masalah nih Pak. Ya, lumayan lah Pak. Oh begitu. Pantesan Bu, saya lihat Ibu tidak seperti biasanya ceria, cerah. Kalau keluar masuk kelas itu sangat-sangat ceria, kelihatan sangat semangat. Kalau Ibu mau, Ibu juga boleh cerita kok ke saya Bu. Kebetulan hari ini saya nggak ada kegiatan lain. Itu pun juga kalau Ibu mau cerita sih Bu. Nggak cerita juga nggak apa-apa. Itu pun kalau mau Bu. Oh gitu ya Pak. Gak apa-apa nih. Bapak mau nih dengerin cerita saya. Kalau Bapak mau, alhamdulillah. Kalau Bapak mau, jadi saya ini ada teman ngobrol. Sebenarnya saya ini butuh banget teman ngobrol pada saat sekarang ini. Soalnya, apa ya Pak, saya merasa lagi bingung, lagi tidak nyaman gitu Pak, Begitu dengan ya. masalah yang saya hadapi, sehingga saya itu menjadi mau tidur kepikiran, mau makan juga kepikiran gitu Pak. Oh iya. Iya Bu. Saya seneng kok kalau Ibu mau cerita sama saya. Kalau Ibu mau berbagi ceritanya dengan saya, jadi kira-kira
apa nih yang saya dapat bantu buat Ibu? Kemudian apa sih keinginan Ibu kalau kita ngobrol itu, setelah ngobrol kita kali ini, apa keinginannya? Begini ya Pak, saya bingung sebenarnya awalnya tuh gimana gitu ya bercerita ke Bapak ini. Sebenarnya saya ingin ada solusi atas permasalahan yang saya alami ini. Terus terang, saya tadi saja gitu ya, saya jadi nggak bisa tidur. Dan hati saya itu jadi tidak tenang, tidak nyaman. Kepikiran terus dengan masalah ini, Pak. Semoga kalau saya mengeluarkan atau bisa mengobrol atau curhat gitu ya, mudah-mudahan gitu ada solusi dari permasalahan saya ini hingga nantinya hati saya jadi bisa tenang, tidur saya jadi bisa nyenyak gitu ya, kayak lagu aja ya Pak ya. Iya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, Iya. apa sih yang menyebabkan Ibu jadi gak bisa tidur, gak tenang, banyak pikiran? Mikirin apa sih Bu kalau boleh saya tahu? Jujur saja ya Pak Pari, Ya. dari kemarin saya kepikiran masalah ini. Kepikiran terus. Malahan pikiran dan hati saya masih saja nggak bisa melupakan masalah ini. Dan membuat saya jadi banyak termenung gitu. Banyak apa sih, kenapa Melamun gitu sih ya Bu ya? gitu. Iya, jadi ke apa sih, kenapa sih gitu ya. Pantesan Bu, kemarin saya panggil-panggil Ibu keluar kelas, Ibu nyelonong aja. Saya pikir Ibu kenapa? Itu toh ceritanya. Kirain kemarin Ibu memang sengaja nyelonong aja saya panggil-panggil. Nah, Ibu coba ceritakan kepada saya, apa sih yang Ibu rasakan sekarang sehingga Ibu kepikiran terus masalah itu? Begini Pak. Kemarin pas sebelum saya pulang, saya ketemu dengan ibu kepala sekolah dan saya dipanggil oleh beliau. Kemudian saya diajak ngobrol di ruangannya. Saya langsung gak enak hati nih saat itu dan ternyata memang benar saya mendapat teguran dari beliau. Apa Bu? Teguran? Iya Pak, saya mendapat teguran dari beliau. Oh, saya baru tahu Bu. Saya dengarnya malah terkejut. Karena kan Ibu tidak pernah dipanggil kepala sekolah ataupun mendapat teguran kepala sekolah. Kira-kira Ibu bisa ceritakan nggak kejadian kemarin itu seperti apa? Iya Pak, ya Pak Ari, gini, saya kaget doang sih awalnya dapat teguran dari kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah mendapat laporan dari pengawas sekolah yang kemarin melakukan supervisi ke kelas saya dalam dan pengawas melaporkan bahwa beliau itu keberatan dengan cara saya mengajar gitu. Itu yang membuat hati saya tidak nyaman, Pak, gitu. Padahal saya perasaan sudah maksimal ya Bu ya? Gitu. Dan biasanya juga seperti itu gitu ya. Ya. Yang waktu itu ya Bu ya, yang waktu ada Bu pengawas waktu itu ya. Iya waktu Pak, itu kan betul Pak. Mau supervisi ke kelas Ibu. Nah, pada saat beliau supervisi, Ibu bisa ceritakan nggak apa sih yang membuat pengawas sekolah itu keberatan, Bu? Jadi gini loh ceritanya Pak, lebih detailnya. Kemarin
Pas saat saya mengajar, datanglah itu ibu pengawas ke kelas saya dan melakukan supervisi. Kebetulan pada saat itu saya melakukan pembelajaran tanpa buku teks. Pada saat itu saya mengajar mata pelajaran IPA waktu itu, ya Pak. Saya sudah menyiapkan materi dan bahan ajar menggunakan video pembelajaran yang sudah saya siapkan serta bahan yang ada di sekitar kelas gitu. Akan tetapi setelah pembelajaran, pengawas malah menegur saya karena saya tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran berlangsung. Gitu, Pak. Itu kejadiannya ya Bu ya. Iya. Kalau boleh saya tahu, ini Bu, saat pengawas tersebut melakukan supervisi di kelas Ibu, apa yang Ibu lakukan? Ketika pengawas datang ke kelas saya sedang melakukan pembelajaran seperti biasa, Pak, di dalam kelas. Di awal pembelajaran saya, di awal pembelajaran, saya seperti biasa menyapa murid, berdoa, melakukan pengecekan kehadiran, kemudian saya menayangkan video pembelajaran dengan maksud untuk merangsang dan menggali pengetahuan siswa pada materi IPA yang akan saya ajarkan. Setelah itu, saya bersama dengan siswa merefleksi video pembelajaran dengan tanya jawab. Terus kemudian siswa mengamati benda di sekitar siswa secara berkelompok. Jadi pada kegiatan itu anak-anak sedang berkelompok gitu, Pak. Iya. Benda-benda yang ada di sekitar mereka amati, kemudian diisikan pada lembar kerja seperti biasa. Selanjutnya, sudah disiapkan gitu, sudah siapkan semuanya gitu. Selanjutnya ya seperti biasa, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Setelah itu saya memberi kesempatan siswa yang masih belum memahami materi untuk bertanya. Di akhir, kami semua bersama menyimpulkan materi IPA yang sudah dipelajari tadi. Nah, itu Pak yang saya lakukan di kelas kemarin gitu, pada waktu supervisi gitu Pak. Kalau menurut saya itu hebat Bu, lengkap kegiatan dari awal, dari kegiatan pendahuluan, kegiatan ya Pak. Pak Ari? Pak Ari? Pak Ari? Pak Ari nge-lag kayaknya, Bu. Bukan aku ya yang lag. Bukan, Pak Ari. Pak Ari. Oh, baru-baru ada lagi. Oh iya. Wah, hebat sekali Bu, lengkap sekali kegiatan pembelajarannya Bu Surtini. Saya yakin siswa Ibu akan memahami materi IPA dengan baik. Nilainya juga baik, pasti akan tuntas. Lalu perasaan Bu Surtini waktu itu pada saat ngajar IPA dengan media yang tadi, gimana nih Bu? Apa perasaannya gimana ya? Apa memang kurang maksimal atau gimana Bu? Pada saat itu saya mengajar dengan semangat dan senang malahan. Karena respon siswa yang bagus gitu, siswanya yang bersemangat gitu, kita happy, kita senang gitu ya, anak-anak gembira gitu, dikasih video, terus dia terlibat secara aktif dalam pembelajaran gitu. Sebagian siswa memahami materi yang saya ajar gitu ya. Akan tetapi saya menyadari memang pada saat itu saya melakukan pembelajaran tanpa menggunakan buku teks gitu. Akan tetapi walaupun saya mengajar tanpa buku teks, saya tetap mengacu pada kurikulum kok Pak Ari. Itu yang bikin saya selalu kepikiran gitu. Apa ya gitu. Kok
karena masalah buku teks, mungkin saya salah mungkin gitu. Tapi ya jadi gimana gitu. Pada Jadi saat jadi kepikiran itu gitu. ya, iya. Saya pikir kalau tidak keluar dari kurikulum bagus ya Bu ya. Tapi apakah pada saat supervisi tersebut hal yang Ibu jelaskan tadi disampaikan kepada Ibu pengawas sekolah? Iya, kemarin saya sudah sampaikan Pak Ari, selepas supervisi kita ngobrol sebentar dan beliau memberikan evaluasi terhadap pembelajaran saya. Ya, itu tadi koreksinya, pengawas keberatan saya mengajar tanpa buku teks. Padahal saya sudah mempersiapkan pembelajaran ini sudah dari awal tahun pelajaran dan saya buktikan dengan menunjukkan RPP yang sudah saya buat. Akan tetapi sepertinya beliau tetap saja keberatan Pak Ari. Saya juga ngerti Bu. Lalu apakah apakah Ibu Surtini sering melakukan pembelajaran tanpa buku teks? Jujur saja ya Pak Ari, untuk mata pelajaran IPA saya lebih sering menggunakan sumber belajar yang ada di sekitar kelas dan menggunakan video pembelajaran. Karena menurut saya dengan sumber belajar ini gitu ya, Iya. siswa dapat lebih mudah memahami materi IPA gitu. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Iya Pak Jadi Ari. selama ini Bu Surtini sering melakukan pembelajaran tanpa menggunakan buku teks untuk mata pelajaran IPA? Atau Iya juga Pak Ari. selama ini Ibu Surtini sering menggunakan sumber belajarnya video dan lingkungan sekitar saja tanpa buku teks? Oh iya Pak Ari, gini. Hal ini dikarenakan siswa lebih mudah memahami dan lebih mudah paham dengan sumber belajar yang saya sajikan jika dibandingkan dengan menggunakan buku teks. Gitu ceritanya Pak Ari. Ya. Jadi kan kita yang lebih tahu kondisi siswa kita gitu Pak Ari. Iya. Saya paham Bu, alasan Ibu, saya juga ngerti. Lalu bagaimana Bu respon dari pengawas sekolah terhadap argumen dan alasan dari Ibu? Nah, itu dia Pak Ari. Masalahnya, sepertinya pengawas sering seolah-olah tersinggung dengan sikap dan kata-kata saya, sehingga beliau melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah. Gitu, Pak. Oh, begitu ya Bu ya masalahnya. Jadi masalahnya itu ya Bu ya? Iya Pak Ari. Ini masalahnya, kira-kira apa ya yang harus saya lakukan gitu Pak Ari? Sebentar ya Bu ya, karena kalau boleh saya simpulkan, masalah Ibu Surtini ini terjadi karena pada saat pengawas sekolah melakukan supervisi di kelas Ibu sendiri mengajar atau melakukan pembelajaran tanpa menggunakan buku teks saat pembelajaran tersebut. Dan di saat itu menggunakan sumber belajar lain seperti video pembelajaran dan benda di sekitar mereka atau di sekitar siswa yang ada di kelas untuk pembelajaran. Akan tetapi sumber belajar yang Ibu gunakan juga kan tetap mengacu pada kurikulum ya Bu ya? Iya betul Pak Ari. Sudah disampaikan kepada pengawas sekolah oleh Ibu, betul tidak? Nah, iya betul Pak Ari. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks, pengawas sekolah lalu menegur Ibu. Kemudian melaporkannya kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah akhirnya menegur Bu Surtini. Benar begitu ya Bu ya? Nah, tepat sekali Pak Ari. Iya betul, begitu ceritanya. Kalau saya lihat Bu Surtini ini masalahnya ya, saya pikir Ibu juga bisa mengatasinya sendiri Bu. Saya yakin itu Bu. Karena selama ini kalau saya lihat kemampuan Ibu, saya yakin Ibu dapat menganalisa permasalahannya. Maksud Bapak apa ya? Saya masih kurang paham. Sebetulnya
Ibu bisa menghindari masalah ini ya, Bu? Betul tidak? Ibu pasti tahu caranya. Sebentar Pak, maksud Bapak saya ngajar pakai buku teks saja gitu Pak? Saya balik nanya lagi ke Ibu. Menurut Ibu, apakah buku teks penting kalau digunakan untuk pembelajaran di dalam kelas? Iya sih, iya memang penting Pak. Dengan buku teks minimal anak akan terbiasa mencari pengetahuan sendiri dengan membaca buku teks tersebut gitu Pak. Sip, tepat sekali. Tah eta Bu, ya, nah itu dia. Kata orang Sunda mah, tah eta itu kalimatnya Ibu sudah tahu. Ibu sudah bisa menemukan jawabannya. Iya sih Pak. Cuma ya tadi karena mungkin Ya, karena supervisi ya, terus di ya, pembelajaran IPA saja saya melakukan itu mungkin ya Pak ya. ya. Sekarang kira-kira ya Bu ya, untuk menghindari masalah ini tidak terulang lagi ya Bu ya, usaha yang akan Ibu lakukan agar tidak terjadi masalah ini seperti apa? Tentu saja usaha yang Ibu lakukan tetap memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, tetapi juga menghindari agar tidak ditegur oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kira-kira seperti apa Bu usahanya? Sepertinya saya sudah menemukan jawabannya nih Pak. Rencananya dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya akan menggunakan buku teks gitu ya Pak ya. Dibarengi dengan media-media pembelajaran yang lain gitu. Hebat Bu, keren banget Bu, luar biasa. Lalu ada rencana lain nggak Bu yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Ada Pak, tentu saja saya akan tetap menggunakan video pembelajaran dan menggunakan benda-benda di sekitar dalam pembelajaran saya. Hal ini dikarenakan siswa lebih mudah memahami materi. Akan tetapi tentunya juga dengan menggunakan buku teks IPA agar siswa dapat mempelajari teorinya dengan membaca buku teks. Begitu Pak. Ibu, hebat sekali rencana Ibu ini. Ya, hebat, Terima luar kasih biasa. Pak. Ya, tapi menurut Ibu kira-kira mana yang lebih menarik ya Bu ya? Mengajar dengan menggunakan buku teks dengan video dan benda di sekitar, atau mengajar tanpa buku teks dengan video dan benda-benda di sekitar? Tentunya saya tentu saja yang paling menarik adalah melakukan pembelajaran dengan menggabungkan penggunaan buku teks dengan video pembelajaran dan benda-benda di sekitar. Karena siswa dapat membaca teorinya di buku, kemudian dapat melihat visualisasinya di video yang disajikan, dan bahkan mereka bisa melihat objek langsungnya di sekitar mereka. Saya yakin ini bakalan jadi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya di kelas, Pak. Setuju, Bu. Setuju sekali. Saya yakin itu akan menyenangkan bagi siswa, Bu. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Nah, sekarang setelah kita ngobrol ini, apa yang akan Ibu lakukan? Saya sebenarnya banyak rencana, Pak. Saya ingin mengajar dengan buku teks dan menggunakan video pembelajaran. Saya ingin membuat anak memahami materi dengan seutuhnya. Saya ingin berkonsultasi dengan kepala sekolah, dan banyak lagi lah. Ini yang membuat saya bingung, Pak. Bingung ya, Bu ya? Kira-kira Pak. Seperti ini, langkah mana sih yang harus lebih didahulukan atau yang lebih diprioritaskan supaya masalah Ibu ini cepat selesai? Tentunya yang akan menjadi prioritas utama saya adalah saya akan datang menemui kepala sekolah dan saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah atas kejadian ini ya Pak ya.
Kemudian saya juga akan meminta maaf kepada ibu pengawas atas perilaku saya dan meminta maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan beliau. Gitu, Pak. Subhanallah, Bu. Luar biasa, mulia sekali rencana Ibu. Ibu mau meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin ya Bu ya, masih mungkin tersinggung. Padahal kan Ibu tidak merasa menyinggung beliau gitu. Akan tetapi itu rencana mulia Bu Surtini, sangat bagus sekali. Kira-kira setelah itu langkah berikutnya apa yang akan Ibu laksanakan? Saya berencana akan melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menggunakan berbagai sumber belajar, Pak. Saya akan menyiapkan buku teks, saya juga akan menyiapkan video, dan saya juga siapkan bahan dan sumber lain untuk belajar agar pembelajaran lebih bermakna, lebih lengkap, anak mudah paham, anak mudah mengerti. Begitu, Pak. Dan happy, yang penting happy. Kan kelas saya Bapak tahu sendiri, kelas saya itu selalu gembira gitu, Pak. Ya, betul sekali. Saya tahu Ibu, kapabilitas Ibu, kapabilitas kompetensinya luar biasa, Bu. Ibu luar biasa sekali. Saya sebutnya mantap surantap Ibu ini. Bagus sekali idenya, Bu. Saya yakin kok, Bu, pembelajaran yang dilaksanakan pasti akan sangat mudah dipahami oleh siswa. Oh iya, Bu. Tentunya, Pak. Iya, saya sangat senang dengan capaian obrolan kita kali ini, Bu Surtini. Tapi kira menurut Ibu akan mulai merealisasikan rencana tadi, Bu? Tentunya secepatnya ya, Pak ya. Saya nggak mau menunda-nunda loh, Pak. Agar cepat selesai masalah ini gitu. Saya jadi lebih tenang gitu, nyaman. Gini Pak Ari, karena hari ini kepala sekolah sedang rapat dinas di kabupaten nih Pak, maka rencananya besok saya akan menghadap kepada Ibu Kepala dan meminta maaf atas kejadian ini. Kemudian saya juga akan menemui Ibu Pengawas. Bagus, Bu. Akan tetapi gitu ya. Apabila tidak bertemu, maka saya akan menelepon beliau dan meminta maaf atas perilaku dan kata-kata saya yang menyinggung perasaan beliau. Jika sudah selesai, maka saya akan melaksanakan pembelajaran yang menggunakan multi sumber atau sumber belajar yang beragam. Gitu, Pak. Saya sangat mendukung Ibu. Luar biasa, Bu. Saya yakin lebih cepat lebih baik. Betul, Pak. Ya, lebih cepat lebih baik supaya Ibu plong, supaya Ibu tidak ada lagi beban di hati. Benar, iya, betul, Pak. Semoga semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar ya, Bu ya. Kemudian juga tidak ada salahnya ya, Bu, kita yang muda meminta maaf kepada kepala sekolah, kepada pengawas sekolah, walaupun kita punya alibi, walaupun kita punya argumen, tidak ada salahnya. Karena itu juga ide yang tidak buruk ya, Bu ya, menggunakan buku teks. Itu kan ide yang bagus juga. Iya, betul, Pak. Kira-kira menurut Ibu nih ya, Bu ya, menurut Bu Surtini nih, siapa sih yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan komitmen yang Ibu akan laksanakan ini? Saya akan berkonsultasi dengan Ibu Siti, Pak Ari. Karena waktu itu yang pernah melihat itu Bu Siti. Bu Siti mengajar di kelas dengan menggunakan berbagai sumber belajar dan salah satunya buku teks gitu, Pak. Luar biasa, Bu. Ini ide yang keren. Kalau saya sebut keren. Oke banget pokoknya, Bu. Ibu pasti dapat melaksanakannya dengan baik. Iya, terima kasih Pak semangatnya. Ya, amin ya Bu ya. Ya, amin Pak. Insya Allah saya akan laksanakan. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak sudah menjadi teman curhat saya hari ini. Ya, sama-sama Bu Surtini. Semoga sukses, semangat ya Bu ya. Semoga rencananya semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Surtini, sama-sama. Iya, makasih Pak Ari. Ya, sama-sama Bu. Alhamdulillah
Alhamdulillah, kasus 3 sudah disampaikan atau diulaskan sama rekan saya yaitu Bu Surtini dan Pak Ari. Mungkin saya di sini sebagai pengamat akan mengomentari sedikit mungkin ya dari keseluruhan kegiatan tadi yaitu dari Koci gitu ya. Alhamdulillah dari tujuan tadi penyampaiannya sudah sangat luar biasa ya. Di sini tujuan coaching terlihat disampaikan oleh coach pada kalimat seperti, oh iya Bu Surtini, iya sama-sama, saya juga senang kalau Ibu Surtini mau cerita. Jadi tujuan dari coach tersendiri itu, alhamdulillah udah tersampaikan dengan baik, gitu dengan membangun gitu, udah menggali masalah-masalahnya gitu. Alhamdulillah udah sangat bagus sekali ya untuk coachnya. Yang kedua yaitu identifikasi masalah dari memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach juga sudah sangat luar biasa ya kalimatnya. Di sini sudah terlihat pada kalimat seperti Ibu bisa Bu Surtini ceritakan apa sih yang membuat pengawas sekolah keberatan? Terus jawabannya Bu Surtini, gini loh Pak Ari, wah gitu ya. Kemarin pada saat saya mengajar, wah subhanallah ya. Jadi pertanyaannya sungguh enak gitu. Jadi menceritakan, nggak langsung didikte gitu seperti itu. Udah luar biasa sekali ya dari identifikasi masalahnya, udah pertanyaannya atau jawabannya juga hebat sekali ya untuk coachnya sama coachingnya juga sungguh luar biasa gitu. Terus dari yang reaksi itu rencana aksi mungkin ya rencana aksinya juga seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalahnya untuk menghadapi masalah ini terulang kembali kira-kira apa usaha yang akan Ibu lakukan agar tidak kembali terjadi masalah ini. Wah hebat sekali rencana Ibu Surtini. Wah itu udah bagus sekali ya Pak Ari sebagai coach gitu. Artinya subhanallah coachnya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan atau umpan balik gitu ya, apa yang direncanakan oleh coach tersebut gitu ya udah sangat bagus sekali ya. Alhamdulillah sungguh luar biasa gitu ya. Terus tanggung jawabnya dari Tirta ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Terus ada pertanyaan gini, tapi ngomong-ngomong kapan nih Ibu akan mulai merealisasikan rencana tadi? Nah, itu udah sangat pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi pertanyaannya membangun gitu ya. Ngomong-ngomong kayak nggak akan sering menggurui gitu, tidak ada pertanyaan untuk menggurui. Alhamdulillah sungguh luar biasa sekali dari kasus 3 ini yaitu coach sama coachingnya. Alhamdulillah the best banget.